Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Emira Salsabila. Di sini saya menjelaskan tentang penelitian saya dan kelompok saya di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya. Pendiri dari Pondok Al-Jihad ini adalah Kiai Haji Imam Hambal, yang dikenal atau akrab disebut Kiai Cangkruan Kolbu. Kiai Hambal selalu mengajarkan kepada santri-santrinya untuk selalu istiqomah dan ikhlas dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Latar belakang mendirikan Pondok Pesantren Al-Jihad ini ialah untuk menampung anak-anak yang berasal dari luar Jawa atau luar Surabaya yang ingin belajar ilmu agama, ilmu umum maupun ilmu eksak di kota Surabaya. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Jihad ini berawal dari sebuah TPQ atau Taman Pendidikan Quran yang bernama Rodotul Ta'limil Quran pada tanggal 30 Maret 1982. Namun, dengan seiring waktu, berkembangnya zaman dan perkembangan teknologi, TPQ Rodotul Ta'limil Quran ini berubah atau berkembang menjadi Pondok Pesantren Al-Jihad yang disahkan pada tanggal 23 Juli 1996. Kegiatannya sendiri sangat tertata ya teman-teman, karena di Al-Jihad ini memiliki struktur kepengurusan. Jadi setiap mahasiswa yang sudah menempuh 2 tahun pendidikan di Al-Jihad akan menjadi pengurus Pondok Pesantren Al-Jihad. Seperti ada yang namanya BPH, Badan Pengurus Harian, Qismul Ubudiyah, bagian kepribadatan, Qismul Amniyah, bagian keamanan, dan lain sebagainya. Penelitian kami mewawancarai Rois dari Qismul Ubudiyah atau Ketua Divisi Peribadatan, yaitu Mbak Nazala, di mana kami mewawancarai kegiatan-kegiatan setiap harinya di Al-Jihad dan bulanan ataupun tahunan. Gitu. Kami mewawancarai Mbak Nazala tentang kurikulum rohani. Kurikulum rohani sendiri ialah pembiasaan atau kegiatan yang sudah tersusun oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk meningkatkan iman di dalam setiap individu para santrinya, dengan tujuan ketika santri dan santriwati sudah terjun ke masyarakat bisa menjadi pribadi yang memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah untuk terbawa arus, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengingat kepada hakikat dia diciptakan di dunia ini. Di Pondok Pesantren Al-Jihad ini selalu diterapkan yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi semua mahasantri diwajibkan untuk sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan oleh pengajian kitab kuning oleh Kiai Imam Hambal. Kegiatan ini bukan semata-mata untuk kemauan Kiai Haji Imam Hambal, karena ada dalil yang mendasarkan ngaji kitab kuning ini diwajibkan karena dengan belajar kitab kuning termasuk bagian dari memperdalam ilmu agama atau tafaqquh fiddin, serta bagian dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan diberikan pemahaman mendalam dalam masalah agama. Sesungguhnya ilmu diraih dengan cara belajar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu setiap Senin malam atau malam Selasa diberlakukan pembacaan Yasin bersama-sama seluruh santri dan santriwati di masjid, dipimpin oleh ustadz yang bertugas. Pembacaan Yasin ini juga memiliki dasar yang kuat, yaitu dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, pada keesokan harinya ia diampuni. Dan barang siapa yang membaca Hamim yang di dalamnya disebutkan Dukhon atau surat Ad-Dukhon, pada pagi harinya juga diampuni." Pada setiap hari Selasa malam atau malam Rabu ada kegiatan diba atau salawat diba atau biasa disebut mahalul qiyam. Nah, di sini agar kita selalu
bersolawat dan hati kita bertaut dengan Nabi Muhammad SAW. Pada setiap hari Rabu atau malam Kamis diberlakukan kegiatan nariyahan. Apa sih nariyahan itu? Nah, nariyahan itu adalah pembacaan sholawat nariyah. Teknisnya yaitu di setiap malam Kamis ada delegasi perkamar yang datang ke dalam Kiai Haji Imam Hambal untuk pembacaan sholawat nariyah. Setiap orang wajib membaca sholawat nariyah sebanyak 100 kali. Pada malam Jumat atau hari Kamis malam, jam 12 malam sampai selesai, di Al-Jihad ini diberlakukan amalan Fatihahan. Nah, apa sih Fatihahan itu? Fatihahan adalah kegiatan di mana para santri sholat, taubat, lalu disambung dengan tahajud, hajat, dan witir. Secara berjamaah diimami oleh ustadz yang bertugas. Nah, jika ustadz itu berhalangan, bisa diganti dengan santri laki-laki yang bersedia. Setelah sholat witir, kegiatan amalan ditutup dengan pembacaan Fatihah sebanyak 10 kali sampai 100 kali. Kegiatan Fatihahan ini tidak serta-merta dibuat oleh Abah Kiai Haji Imam Hambal karena ada dalil atau hadis yang mendasari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang berdosa lalu dia berwudu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Kiai Haji Imam Hambal ini mengajak seluruh santrinya untuk selalu bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu khusus hari Jumat, setelah pengajian kitab setelah subuh, dilanjutkan dengan halaqah khatmil Quran yang dibacakan oleh anggota setiap lantai. Jadi minggu ini lantai 1, minggu setelahnya lantai 2, dan selanjutnya 3, dan seterusnya begitu. Untuk kegiatan rutinan setiap bulan ada 2, yaitu setiap 14 Hijriah diberlakukan kegiatan Asmaul Husna. Kegiatan ini dilakukan pada jam 10 malam. Kenapa? Karena jam malam di Pondok Pesantren Al-Jihad ini jam 10 malam. Jadi setelah jam 10 malam, semua santri dan santriwati harus sudah berada di Pondok Pesantren Al-Jihad. Nah, setelah semua berkumpul, seluruh santri dan santriwati akan menuju masjid untuk melaksanakan sholat taubat, hajat, tahajud, witir, dan ditutup dengan pembacaan Asmaul Husna. Seperti yang kita ketahui bahwa sholat taubat ini sebagai bentuk introspeksi kita sebagai hamba yang selalu banyak dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat tahajud agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, dan sholat hajat biasanya dilakukan ketika kita memiliki hajat atau keinginan. Namun di samping semua tujuan tersebut, untuk membiasakan para santri agar bangun sholat malam, berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ialah kegiatan Rahmatan lil Alamin. Rahmatan lil Alamin sendiri dilakukan setiap Sabtu terakhir pada akhir bulan. Nah, di sini kegiatannya itu berbentuk seperti pengajian, di mana Pondok Pesantren Al-Jihad akan mendirikan panggung dan Kiai Haji Imam Hambal akan mengundang pembicara atau penceramah sebagai partner dari Kiai Haji Imam Hambal sendiri. Lalu untuk jamaahnya akan datang dari berbagai kota yang memang sudah menjadi jemaah tetap Kiai Haji Imam Hambal maupun masih baru. Nah, santriwati dan santri sendiri memiliki tugas masing-masing, seperti khusus santri dia akan mengatur parkir atau penunjuk jalan. Nah, untuk santriwati sendiri seperti memiliki tugas penerimaan tamu,
penghiasan panggung. Nah, selain itu ada yang menjadi MC atau Master of Ceremony, hadroh, dan kameramen, dan lain sebagainya. Nah, dan sisanya yang tidak diberikan tugas akan mengikuti pengajian yang duduk di belakang para jamaah Kiai Haji Imam Hambal. Pembagian tugas ini bukan semata-mata hanya untuk memperlancar acara Rahmatan lil Alamin milik Kiai Haji Imam Hambal, namun agar santri dan santriwati bisa bekerja secara terorganisir, bekerja sama dan gotong royong ketika sudah terjun di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.